semuanya, episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang masih melekat dengan Presiden Soekarno, yaitu Tugu Monas. Monumen ini menjadi ikon ibu kota Indonesia. Konon katanya toh guys, belum afdol mengunjungi Jakarta jika kalian belum mengunjungi Monas. Kalian pasti pernah mendengar atau pernah mengunjungi Monas, tapi kalian tahu nggak sih sejarahnya? Jadi Monas itu mempunyai tinggi 132 meter dan dibangun untuk mengenang semangat perjuangan rakyat untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Monas ini juga dibangun sebagai inspirasi semangat bangsa Indonesia. Awal pembangunan Monas ini juga berasal dari keinginan Soekarno sendiri. Soekarno ingin membangun bangunan yang megah dan besar yang menggambarkan semangat bangsa Indonesia. Untuk mewujudkannya, Soekarno mengadakan sayembara untuk membuat monumen ikonik sesuai keinginannya. Namun, Soekarno belum puas dengan hasil sayembara tersebut. Pada akhirnya, Soekarno meminta Frederick Silaban untuk membuat rancangan baru yang berkonsep Lingga dan Yoni. Namun rancangan Frederick ini sangat besar dan baru bisa diwujudkan ketika perekonomian Indonesia membaik pada saat itu. Frederick juga mengajak arsitek lain yang bernama Sudarsono sebagai partner kerjanya. Pada akhirnya mereka berhasil memenangkan hati Soekarno untuk membuat monumen ikonik tersebut. Lingga adalah perlambangan Dewa Siwa, salah satu dewa tertinggi di agama Hindu yang mewakili laki-laki, sedangkan Yoni ini memperlambangkan kesuburan yang mewakili perempuan. Lingga Yoni ini terdapat pada candi-candi di Indonesia. Menurut catatan sejarah, Soekarno terinspirasi Lingga Yoni yang berada di Candi Sukuh. Lingga Yoni ini tak melulu diartikan hal vulgar, juga bisa dimaknai sebagai alu dan cawan, yaitu alat tradisional yang sudah umum bagi masyarakat Indonesia. Lingga dan Yoni ini juga dimaknai sebagai dua sisi yang selalu seimbang, yaitu siang malam, langit bumi, kanan kiri, dan seterusnya. Rencana dan ambisi Presiden Soekarno ini dikritik keras karena pada saat itu perekonomian Indonesia sedang memburuk, utang pemerintah yang menumpuk, ekspor lesu, dan inflasi meroket dengan tajam. Tapi Presiden Soekarno ini kekeh dan mewujudkan mimpinya tersebut. Pembangunan Monas mempunyai 3 tahap. Tahap pertama dikerjakan langsung oleh panitia Monas yang diketuai langsung oleh Presiden Soekarno dengan menancapkan pasak pertama pada tanggal 17 Agustus. Jadi gini ya guys, ada timeline pembangunan tahap pertama. Maret 1962, pondasi Monas selesai. Oktober 1962, dinding dasar Monas selesai. Kemudian Agustus 1963, obelisk, bangunan yang tinggi menjulang, selesai dibangun. Kemudian pembangunan tahap kedua dikerjakan pada tahun 1966 hingga tahun 1968 oleh panitia pembina Tugu Nasional yang diketuai langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pembangunan tahap kedua ini berfokus pada pembangunan fisik Monas, namun pembangunan tahap kedua ini berhenti karena adanya peristiwa G30 SPKI. Pembangunan tahap ketiga akhirnya dilakukan pada tahun 1969 hingga 1975 dengan menambah diorama di Museum Sejarah Monas. Monas secara resmi diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto.
Lokasi pembangunan Monas ini dikenal dengan nama Medan Merdeka. Lapangan Monas sendiri berganti nama 5 kali loh guys. Yang pertama yaitu Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan Taman Monas. Di sekitar Tugu Monas juga terdapat 2 buah kolam yang besar dan beberapa lapangan terbuka. Pendanaan proyek Monas tak hanya datang dari pemerintah saja loh guys, tapi juga berasal dari sejumlah pihak. Menurut beberapa versi sejarah, saat itu Presiden Soekarno memberlakukan sumbangan wajib kepada para pengusaha bioskop se-Indonesia. Emas yang berada di puncak Tugu Monas itu sumbangan dari pengusaha asal Aceh yang bernama Teuku Markam. Ia menyumbangkan sebanyak 28 kg emas yang dilebur dan melapisi lidah api yang berada di puncak Tugu Monas. Teuku Markam ini dikenal baik sebagai salah seorang yang dekat dengan Presiden Soekarno. Pendanaan proyek Monas juga datang dari sejumlah negara, yaitu Jerman Barat, Jepang, Prancis, dan Italia. Ada beberapa bangunan penyerta di Kompleks Monas. Yang pertama adalah relief sejarah Indonesia yang mengelilingi monumen. Nomor 2 yaitu Museum Sejarah Nasional yang berada di dasar Monas dengan total 51 diorama yang menggambarkan sejarah Indonesia dari prasejarah hingga Orde Baru. Yang ketiga, Ruang Kemerdekaan yang berisi naskah proklamasi, peta Indonesia berlapis emas, kemudian ada bendera merah putih dan barang-barang lainnya. Sungguh ironi, Monas ini adalah obsesi Soekarno, tapi dirinya sendiri belum pernah melihat Monas dibangun sepenuhnya. Walaupun begitu, rakyat akan selalu mengenang sejarah Monas dan Soekarno. Sekian episode kali ini. Kalau kalian suka, please like, share, dan subscribe. Komen di bawah mau bahas sejarah apa di episode selanjutnya. See you next episode. Ciao. Geser wae rasa maju. Mundur.